Bab 154. Hampir saja tertangkap basah. Altar masih penasaran dengan perkataan Velti yang tiba-tiba ia lupa apa yang mau ia tanyakan. Sehingga Altar berusaha mencari tahu apa sebenarnya yang ada di dalam hati kekasihnya itu. Kamu mau tanya soal ibu? Terkaan Altar tepat sasaran. Jangan khawatir. Biarpun dia cerewet begitu, tapi dia itu tipe ibu-ibu yang tidak banyak neko-neko. Aslinya ibu baik kok, kamu bisa lihat kan tadi. Dia langsung cap kamu sebagai tulang rusuk aku. Ya, emang ibu kayak gitu. Gak suka basa-basi. Suka bilang suka. Kalau gak auto tolak. Tepat saat Altar mengakhiri ucapannya, mobilnya berhenti di depan gerbang rumah Velti. Tak menunggu lama, setelah 2 kali membunyikan klakson mobilnya, wajah Pak Satpam nampak tersenyum menyambut kedatangan mereka. Tapi saat mobil telah sampai tempat parkir, Velti tak lekas keluar dari mobilnya. Kegelisahan yang terpancar di wajahnya. Altar sendiri tak tahu apa sebab kegelisahannya itu. Tidak perlu ada yang harusnya bikin kamu minder. Kamu cantik, sopan, santun, ramah, cerdas, apalagi yang harus bikin kamu gak pede. Altar meyakinkan kekasihnya dari kegelisahan yang sedang menyelimuti jiwanya saat ini. Karena aku, jawab Velti ragu. Janda, potong Altar. Kalau kamu begitu gak percaya diri dengan status kamu yang seorang janda cantik, lalu bagaimana dengan aku yang bejat ini? Altar masih berjuang untuk meyakinkan Velti dari keraguannya. Velti segera menatap wajah Altar, dengan penuh keluh layaknya seperti meminta dukungan. Mas. Di saat yang bersamaan, ponsel Altar berdering. Ada panggilan masuk yang ternyata dari sang ibu. Halo Ma, apa? Jawab Altar. Apa-apa, kamu di mana? Apa kamu mau nyuruh Mama nginep di rumah Basten? Kamu main kabur aja. Suara ibunya Altar terdengar kesal. Oh, Tuhan, ternyata Altar lupa telah meninggalkan ibunya di rumah Pak Heri. Dan pastinya wanita tua itu sedang sangat kesal kepada dirinya. Tunggu sebentar lagi. Aku baru antar Velti pulang Ma. Jawab Altar terdengar tergesa. Bilang sama Velti, besok ibu undang makan malam ya. Ibu tadi belum sempat ngobrol-ngobrol sama dia. Pesan Ibu Cika. Altar langsung melirik ke arah Velti yang juga sedang melihat ke arahnya. Kenapa? Tanya Velti tanpa suara, hanya gerakan bibirnya saja. Oke Mam. Karena Mama yang undang, artinya Mama yang traktir makan malamnya. Kelakar Altar. Apa mau dikutuk jadi emas kamu? Semprotnya. Udah pokoknya apapun itu. Besok ibu mau ketemu dan ngobrol banyak sama dia. Mau bongkar semua aib kamu. Biar dia gak nyesel udah milih kamu jadi calon suaminya. Panggilan telepon mereka pun diputus. Kenapa sih? Velti semakin penasaran saat melihat senyum terbit di wajah Altar. Mama mau ngajak kamu makan malam besok. Bisa kan? Pasti bisalah. Harus bisa. Ucap Altar penuh harap. Ya, bisa sih. Ucap Velti terdengar ragu-ragu. Apa perlu aku transfer energi positif aku ke kamu? Biar kamu gak keraguan lagi. Altar menaik-naikkan kedua alis matanya dengan genit. Caranya. Velti penasaran dengan polosnya. Tanpa berpikir panjang, sebuah kecupan tiba-tiba saja mendarat di bibir Velti. Dan berhasil membuat Velti terkejut bukan main. Kamu tuh. Ini rumah ibu tahu.
Velti memukul lengan altar. Namun tindakan pria tampan yang ada di hadapannya saat ini membuatnya bukannya marah, hingga kecupan kedua kembali mendarat. Si wanita tersayang malah terlihat menikmatinya sambil melepaskan sabuk pengamannya. Nakal banget ih mas. Protes manja Velti. Udah ya. Laporin sana sama ayah sama ibu. Biar cepat dikawinin kita. Sebuah saran dari altar. Emangnya, kamu mau? Tantang Velti. Dengan senyuman malu-malu. 2 hari kemudian, untung saja Ibu Cika telah membatalkan acara makan malam semalam karena alasan sedang kurang sehat dan mengganti jadwal menjadi besok lusa lagi untuk acara makan dengan kekasihnya Altar. Jadi hari ini Velti sempat menyisihkan waktunya untuk membeli gaun baru untuk ia kenakan di acara makan malam sesuai waktu yang sudah ditentukan. Dek, ini bagus gak? Tanya Velti memperlihatkan 2 buah gaun cantik berwarna pink dan toska. Canari membandingkan kedua gaun tersebut. Oh, yang ini kak, yang warna pink. Pink mulu, pink mulu. Gue tanya apa jawabnya apa? Cepet dek, yang mana yang bagus? Yang ini apa ini? Velti terlihat memaksa adiknya untuk segera memberikan penilaian. Aku gak suka keduanya. Yang Salem potongannya lebih mirip sama gaun punya tante. Kalau yang ini juga udah banyak penggunanya aku lihat. Mending yang itu aja kak, cantik, kalem, elegan, kayak aku. Canari nyengir dengan jawabannya sendiri. Dicoba aja dulu. Pinta sang adik. Velti pasrah. Karena biasanya Canari lebih tahu apa yang bagus ia kenakan dibandingkan dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, tuh kan cantik. Kalau aku gak hamil udah aku beli baju itu dari kemarin. Canari terpesona melihat penampilan sang kakak yang sangat cantik dengan gaun pilihan hatinya, dan memang sesuai dengan tubuh Velti. Mbak, bungkus itu aja, sama gaun hamil yang tadi. Ucap Canari kepada pekerja butik. Gaun hamilnya jadinya mau warna apa, Mbak? Tanya salah satu karyawan butik. Akhirnya gaun yang mereka pesanan dibungkus. Hari ini Velti memilih pulang ke rumah adiknya dan bersiap-siap di sana sebelum tiba waktunya acara makan malam sesuai jadwal yang telah dijadwalkan oleh Ibu Cika. Yakin laki lu gak akan cepat pulang? Tanya Velti saat adiknya memintanya untuk bersiap-siap di kamarnya mereka. Gak kak, soalnya tadi pagi dia bilang mau. Belum sempat Canari menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba pintu kamar mereka terbuka, dan wajah lelah Basten masuk tanpa mereka duga. Kata Lu. Velti memukul lengan adiknya, dan untung saja Velti telah selesai mengganti bajunya dan sedang mengeringkan rambutnya dengan air dryer. Ngapain si tulang rusuk di sini? Tanya Basten kemudian mengecup perut buncit istrinya. Berhenti napa panggil gue si tulang rusuk? Protes Velti. Tapi Basten malah terbahak-bahak. Katanya kamu mau lembur. Gak jadi emangnya? Tanya Canari sambil melepas dasi yang telah mengendur di leher suaminya. Si Keong gak bisa diajak lembur. Katanya mau makan malam sama bidadarinya. Basten terus menggoda kakak iparnya. Velti hanya mencibir dan meneruskan mengeringkan rambutnya. Mau langsung mandi apa ngopi dulu? Tanya Canari pada suaminya. Nengokin si Dedek boleh gak? Ajak Basten. Dan sebuah sisir yang Velti gunakan untuk mengeringkan rambutnya, mendarat di kepala Basten. Bener-bener gak ada akhlak lu berdua. Udah tahu ada orang di sini. Kalian malah bicara yang aneh-aneh.
bentak Velti. Pasangan Mes Asteris itu malah terkekeh melihat protes sang kakak minum susu anget. Loh Kak Vel, emangnya hanya si Keong doang yang suka susu anget? Hanya saja bedanya, kalau gue langsung dari sumber susunya gue minum. Sahut Basten. Velti tidak tahan mendengarkan ucapan adiknya sama Basten. Dia pun langsung merapikan semua barang-barangnya. Mau kemana sih Kak? Santai aja napa? Goda Basten. Mau keluar? Gue gak mau lihat acara live kalian. Ucap Velti sambil menuju pintu keluar kamar, dan diiringi dengan gelak tawa sepasang suami istri yang berakhlak minim itu. Pura-pura lugu nih, padahal bentar lagi juga akan ada acara anget dengan si Keong. Sindir Basten sebelum kakak iparnya menutup pintu. Heh, dasar sableng. Kalian ganggu aja kerjanya. Sahut Velti sambil menutup pintu. Akhirnya di dalam kamar, tinggal Basten dan Canari. Basten menatap mata istrinya dengan penuh godaan. Kemudian Canari tersenyum sambil memberikan kode untuk naik ke atas ranjang. Drama romantis pun mulai diperagakan. Mas, gua aja yang di atas ya. Usul Canari karena merasa tidak nyaman dengan kondisi tubuhnya yang sedang hamil. Basten mengangguk, tapi jangan langsung ya. Di Coach Asteris okin dulu. Biar benar-benar matang dan tek Asterisang. Biar enak nanti. Canari yang sudah peka, dia pun langsung mengikuti instruksi dari suaminya. Lanjut ke bab berikutnya. Jangan lupa supportnya Kak.